Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian baru satu purnama. Setelah sekian hari, bahkan mungkin sudah mendekati bulan, kita tidak berjumpa di dalam majelis ilmu. Alhamdulillah di malam hari ini, di awal malam ini Allah berikan kepada kita nikmat yang mana ini perlu kita syukuri, karena biasanya di zaman sekarang ini ketika sudah mulai kemudian ada jeda sejenak terus kemudian harus memulai lagi, itu rasanya lebih berat. Terus jadi alhamdulillah semangatnya luar biasa. Jadi ketika kita menuntut ilmu, memang kebiasaan di kita, di masyarakat kita, ketika sudah ada libur itu untuk memulai kembali itu ada rasa yang kayak berat sekali. Entah itu rasa lelah, rasa capek dan lain sebagainya. Tapi ini harus kita syukuri bersama bahwasanya kita dipanjangkan umurnya, kemudian disampaikan setelah disampaikan dengan Ramadan, kita juga disampaikan pada bulan Syawal dan sudah berada pada ujung Syawal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga orang-orang yang selalu istiqomah, selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, baik yang kemudian sunnahnya itu agak susah untuk dilakukan dengan hati yang sedikit berat, tetapi ada usaha untuk mengikutinya. Dan semoga di situ ada kita, dan nantinya kita akan dibersamai oleh Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih pada bulan Syawal, tidak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bi khair. Semoga segala kekhilafan saya pribadi, baik itu disengaja maupun tidak, bisa diberikan ampunan dari para bapak ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan lagi belajar bersama kita, ta'lim kita di kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Kita masih berada pada bab yang keempat, di mana kita diminta untuk selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pengen membersihkan jiwa kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan sebelumnya di kaidah yang keempat ini, kita sedikit mengulik tentang a'immatud dhalal. Masih ingat nggih? A'immatud dhalal, pemimpin kesesatan. Jadi setiap zaman itu pasti ada pemimpin yang mana dia itu memimpin pasukannya, memimpin jamaahnya untuk menuju kesesatan. Dengan embel-embel dia itu sebagai seorang pemimpin muslim, sebagai pemimpin yang kemudian mengajak jamaahnya menuju Allah Subhanahu wa taala, menciptakan cara-cara kemudian yang
baru di dalam beragama Islam. Maka kalau boleh jujur, zaman sekarang hal seperti itu lebih banyak atau lebih sedikit, Pak? Lebih banyak. Lebih banyak. Yang aneh lebih banyak atau sedikit? Banyak. Yang kemudian kita lihat di sosmed kita, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, ataupun bahkan grup keluarga kita. Biasanya fenomena-fenomena seperti ini itu semakin banyak yang nge-share, semakin banyak yang viral. Bahkan mungkin di sebagian kita masih melihat orang yang kemudian membuat fenomena-fenomena tersebut bukannya tenggelam, tapi lebih eksis daripada kajian ilmu yang semestinya. Bahkan para ulama juga sudah mengingatkan kita, khususnya di Indonesia itu muncul begitu banyak sekali aliran yang kemudian menyimpang dari akidah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah data menarik, Pak. Di tahun kemarin di sebuah daerah di Kalimantan Barat itu sampai MUI-nya itu memberikan fatwa bahwasanya ada sebuah tarekat, sebuah aliran yang kemudian itu harus dihentikan dan difatwakan sesat. Kenapa kok bisa seperti itu? Di antaranya adalah aliran tersebut atau tarekat tersebut itu mengklaim mereka itu punya kitab baru yang kemudian di dalamnya itu menyaingi Al-Quran dan itu diturunkan oleh Allah langsung kepada pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu aliran tersebut menganggap bahwasanya pemimpin mereka itu adalah Imam Mahdi. Dan kemudian yang ketiga, aliran tersebut mereka itu mengaku bahwasanya mendapatkan petunjuk itu langsung dari Allah, langsung dari Jibril, dan juga langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan secara logika juga sudah cacat. Bagaimana bisa kemudian orang biasa mengklaim dirinya itu mendapatkan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Lewat apa lantas kemudian dia mendapatkan petunjuk itu? Ataukah itu entah itu dari mimpinya ataupun yang lain sebagainya? Tapi kalau dirasa-rasa secara logika kok sangat jauh sekali. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan selain data itu tadi, yang lagi viral itu kan siapa? Tukang cuci piring disuruh doa. Ngerti ya? Tukang lagi cuci piring disuruh naik panggung, suruh doa, sampai sekarang viralnya. Yang bisa bahasa semut nih dan lain sebagainya. Itu atau bahkan konten-konten viral lainnya yang kemudian menyebutkan zikir-zikir tertentu yang diberikan embel-embel, baca ini nanti rezekimu lebih lancar lagi dan lain sebagainya. Masih banyak sekali fenomena-fenomena tersebut. Ketika kita tidak mendasari diri kita dengan sebuah ilmu, maka kita akan percaya karena yang berbicara itu adalah menurut kita orang yang paham agama. Menurut kita beliau itu adalah orang yang kemudian paham betul dengan Al-Quran, paham betul dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan awamnya diri kita, kita akan mengikutinya dengan seksama, bahkan lebih khusyuk mengikuti seorang tokoh dibandingkan sholat kita. Na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi pertanyaan untuk kita, apakah semua dalam tanda kutip ketenangan yang diimpi-impikan atau yang diiming-imingkan oleh seseorang manusia itu benar secara akidah, atau justru malah iming-iming ketenangan itu
pelan-pelan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Karena kita lebih mempercayai bahwasanya sebuah zikir itu mampu mendatangkan rezeki daripada kita mempercayai rezeki itu Allah yang sudah mengatur. Ini harus kita koreksi lagi apa yang kemudian kita sudah lakukan selama ini, apakah itu sudah benar melalui tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para tabiin dan seterusnya. Apakah kemudian sanadnya itu, jalurnya itu sesuai atau hanya mengada-ngada dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah tegaskan. Kalau kita kembali ke muqaddimah kitab ini kan penulis itu menukilkan Asy-Syams ayat berapa Pak? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang beruntung? Yang beruntung itu adalah orang yang kemudian mau menyucikan jiwanya. Dan ada yang rugi ketika orang itu malah mengotori jiwanya dengan hal-hal demikian tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pada pembahasan kita yang selanjutnya. Ini masih membahas tentang ciri tazkiyatun nafs yang menyimpang. Ini yang disebutkan adalah memisahkan diri dari jamaah. Kata Syekh Abdul Razak itu menuliskan wa yusuna bil inqita'i 'anil jama'at wal khalwati fi amakina muzallimah mazlimah. Dan mereka itu kemudian mengajurkan untuk kita memutuskan diri dari sebuah rombongan, dari sebuah jamaah, untuk melakukan sebuah khalwat, menyendiri, melakukan sebuah khalwat yang di tempatnya itu tidak semestinya. Kalau kita khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat gelap di pojokan masjid masih mending. Tapi yang diperintahkan oleh sebagian a'immatul dhalal tadi itu, mereka itu memerintahkan untuk kita menjauhi rombongan kaum muslimin, untuk menyendiri di sebuah tempat gelap. Yang itu tidak banyak orang yang mengetahuinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kemudian kita itu mendengar orang yang kemudian berkata, aku itu pengen fokus ibadah. Baru ngobrol sama kita berdua, papasan di jalan sambil pulang dari masjid misalnya. Saya itu pengen fokus ibadah. Dalam hati kita kan orang sudah mengatakan seperti itu, pasti dia akan lebih sering ke masjid, pasti dia akan lebih sering terlihat di majelis-majelis ilmu, dan lain sebagainya. Tapi orang tersebut ternyata mengatakan ingin fokus ibadah itu setelah kenal seseorang. Fenomena ini banyak sekali. Saya pernah mendapatkan cerita yang serupa. Jadi ada orang baru ketemu orang baru, diberikan semacam omongan-omongan yang kemudian menggiurkan, dan orang tersebut si fulan ini termakan oleh omongan orang yang baru dia kenal itu, dikarenakan kondisi jiwanya sedang lelah. Maka dia tertarik dengan iming-iming untuk bisa fokus terhadap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah fulan A ini, misalkan kita sebut fulan A, bercerita kepada fulan B yang sama-sama biasanya memang ke masjid, tapi fulan A ini jarang-jarang. Maka fulan B bersyukur, alhamdulillah ya Allah, fulan A ternyata mendapatkan hidayah untuk bisa atau pengen bisa fokus terhadap ibadahnya. Ternyata setelah sholat isya, sholat subuhnya dia tidak ada, sholat duhurnya dia tidak ada.
dan begitu seterusnya. Tapi dia terlihat ada di rumah. Kesehariannya masih lalu lalang, masih bertemu dengan fulan B ini tadi. Yang menjadi masalah di sini adalah fulan A itu dia mengatakan pengen fokus terhadap ibadahnya, tapi tiba-tiba dia menghilang dari masjid. Tiba-tiba dia tidak mau lagi sholat jamaah. Tiba-tiba dia tidak mau lagi pergi sholat Jumat. Dan kemudian dia memilih bahasa kita itu bersemedi di tempat yang jauh dari hiruk pikuk orang. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik para sahabat pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Bukan meminta mereka untuk menjauh dari masyarakat Quraisy, berdiam diri sebagaimana Nabi berkhalwat. Tapi justru Nabi mendidik mereka di tengah-tengah Quraisy sebagaimana kita tahu Quraisy itu. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang kemudian dia mengaku pengen membersihkan jiwanya karena merasa kehidupannya selama ini di dunia itu banyak sekali hiruk pikuk yang kemudian membuat dia merasa hatinya itu kotor, hatinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak mau lagi bertegur sapa dengan tetangganya, atau bahkan tidak mau lagi bertegur sapa dengan pasangannya, keluarganya, karena dia meyakini kalau harus berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya itu potensi untuk hatinya kotor itu lebih besar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah, yang kemudian itu disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu yang kemudian dia mau bersosial, yang kemudian dia mau bergaul dengan manusia yang ada di sekelilingnya. Apa kata Nabi? Dan kemudian orang tersebut selain mau bergaul, dia juga mau bersabar atas sikap orang-orang di sekelilingnya. Baik itu gangguan yang dirasa sebuah gangguan yang disengaja maupun tidak, itu pahalanya lebih besar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang yang sama sekali tidak mau bergaul dengan manusia dan juga tidak pernah mau bersabar atas gangguan yang pernah dia dapatkan dari manusia-manusia tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam yang dipuji itu bukan orang yang kemudian mampu menjauhkan diri dari manusia. Di dalam Islam justru orang yang tetap mau berbaur, bersosial dengan orang-orang di sekitarnya, namun hatinya itu juga tetap dikuatkan. Maka dia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang pantas mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia mau bermasyarakat, karena dia mau bersosial, karena dia mau berkawan, kemudian juga mau bekerja, bertetangga, saling tolong-menolong dengan tetangganya, walaupun banyak sekali ungkapan-ungkapan dari tetangganya yang tidak mengenakan hati dan lain sebagainya. Kemudian dia tetap bersabar. Maka disitulah letak pahala yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan kalau kemudian orang
sebagian muslim di muka bumi ini menganggap bahwasanya hal sedemikian rupa itu dengan menyendiri itu lebih baik, maka siapa yang kemudian akan membantu saudara kita ketika kesusahan? Maka siapa yang kemudian mengambil peran untuk mendakwahi orang-orang di sekitarnya yang belum mengerti itu? Lantas siapa yang kemudian berusaha untuk memperbaiki sebuah masyarakat yang jelas-jelas orang tersebut tahu ada kekeliruan di dalamnya, ada kesalahan di dalamnya yang harus dibenarkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang di kondisi-kondisi tertentu menyendiri itu juga dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir tiba di suatu masa itu di mana harta terbaik seorang muslim, kata Nabi, itu adalah cuman kambing yang kemudian dibawa ke puncak-puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan, kemudian dia lari membawa agama. Ini diperbolehkan ketika zaman tersebut sebuah fitnah itu sudah merajalela begitu luar biasa. Dia berbuat sudah tidak bisa, dia memberikan peringatan sudah tidak bisa, maka yang terjadi adalah dia harus menyelamatkan keimanannya. Dia harus menjauh daripada kelompok tersebut, daripada zaman tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, tanda yang kemudian tazkiyah itu sudah mulai menyeleweng, kata Syekh Abdul Razak, itu adalah wa tardadi azkari khassah, dan mengulang-ulang zikir-zikir khusus yang kemudian wal fadhi muayyanatin yaz'umuna annaha tuzakki wa tuhadzibu wa turabbin nufus, serta lafaz-lafaz tertentu yang kemudian mereka itu mengklaim dapat menyucikan jiwa mereka, memperhalus jiwa mereka, juga bisa membina jiwa mereka. Kan begitu banyak orang-orang yang kemudian saya tidak mau membawa jalan pikiran kita kepada satu kelompok tidak, tapi untuk pelajaran kita bersama. Begitu banyak orang di sekitar kita dengan entengnya memberikan sebuah amalan yang itu bahkan tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jelas sanadnya, tidak tahu bahkan maknanya, pokoknya ngikutin saja. Bahkan kamu harus membaca lafaz A sebanyak sekian kali. Bahkan zikir itu, lafaz itu terdengar aneh di telinga kita, yang kemudian tidak pernah kita dengar sebelumnya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan sering mendengar itu di zaman sekarang. Kalaupun itu sudah jelas sanadnya, sudah jelas alurnya, ilmu tersebut sampai kepada siapa, maka tidak apa kemudian kita mengikuti hal tersebut. Tapi kalau tidak jelas, maka jangan sampai kita tertipu oleh sebuah kalimat yang itu menurut kita sebuah kalimat yang indah sekali, lantas kemudian kita mengamalkannya setiap hari. Kemudian kita tidak mau untuk mencari tahu itu maksudnya apa, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ambil semua amalan, semua zikir, semua lafaz yang berseliweran di sekitar kita, yang kemudian diberikan klaim itu adalah sebuah kalimat yang baik, namun mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru tidak mengajarkan kepada kita?
tidak mencontohkan kepada kita. Kenapa kita tidak lebih memilih sebuah zikir, misalkan baca istighfar, baca tahmid, baca tahlil setelah sholat 33 kali, atau kenapa kita tidak kemudian mengamalkan zikir pagi petang yang sudah jelas-jelas diajarkan oleh Rasul, walaupun konteksnya atau lafadznya itu di beberapa cetakan akan berbeda, tapi itu jelas diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak memilih itu? Apakah kemudian pikiran kita, logika kita akan mengatakan, itu sebuah kalimat yang biasa saja saya dengarkan dan saya ucapkan, maka itu tidak ada istimewanya lagi. Saya lebih memilih yang kalimatnya lebih indah dan lain sebagainya. Karena kita akan berpikir seperti itu, justru kita yang kemudian melanggengkan agar agama ini cepat jauh daripada fitrahnya, jauh daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, Syekh Abdul Razak itu menyebutkan ila ghairi zalik min da'wa al-batilah, dan berbagai klaim-klaim batil yang lainnya. Sekarang yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama, ketika kita mengamalkan sesuatu, standar kita itu apa? Apakah perasaan kita kemudian suka dengan amalan tersebut, atau kita lebih mementingkan dalil? Kita lebih mementingkan sesuatu yang jelas-jelas diajarkan oleh para ulama, yang secara keilmuan sudah tidak pernah diragukan lagi. Karena di balik semua bahasa yang indah, itu justru banyak sekali kesia-siaan. Ketika itu adalah suatu amalan yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah benar-benar diajarkan oleh para ulama, para nabi dan rasul. Jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya yang menjadi standar kita itu adalah apakah kemudian Rasul mengajarkan kepada para sahabat, apakah kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, apakah kemudian para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, sampai pada ulama-ulama kita di zaman ini. Itulah yang seharusnya menjadi standar kita. Bukan karena kita melihat, ini lebih parah lagi, tidak diajarkan tapi cuma melihat. Oh, melihat fulan melakukan ini dan kelihatannya bagus sekali, ini lebih cocok untukku mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya ikuti. Padahal diri kita belum tahu kenapa fulan itu melakukan hal tersebut. Bisa jadi fulan melakukan hal tersebut karena sesuatu yang memang diharuskan untuk dia lakukan. Maka sebagai penutup Ibnu Qayyim itu pernah memberikan sebuah pernyataan. Dia mengatakan, tazkiyatun nufus as'abu min ijalil abdani wa asyaddu. Menyucikan jiwa itu lebih sulit, lebih berat daripada mengobati jasad. Kalau kita sakit secara lahiriah, badan kita sakit, kepala kita pusing mungkin, kaki kita terasa sering kram dan lain sebagainya, biasanya kita akan lari kepada dokter atau lari kepada Google. Di zaman sekarang, kebanyakan dari kita akan lebih mantep, lebih plong ketika kita konsultasikan kepada dokter. Begitu pula ketika jiwa kita lebih sulit untuk diobati,
Begitu pula kenapa jiwa kita itu lebih sulit untuk diobati. Karena kalau badan yang sedang sakit kita cukup untuk datang kepada manusia agar mendapatkan wasilah keberhasilan pengobatan. Ya. Kita membutuhkan dokter ketika badan kita sakit untuk mendapatkan wasilah kesembuhan dari penyakit kita. Maka begitu pula dengan penyakit jiwa kita yang itu tidak bisa dirasakan secara langsung, itu tidak bisa terlihat oleh mata kita. Bahkan penyakit itu cenderung tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Kadang kita itu sudah merasa sedang berada pada puncak kesolehan sebagai seorang makhluk. Padahal sejatinya di dalam diri kita itu tumbuh benih-benih kesombongan. Saya itu sudah ikhlas loh melakukan ini. Saya itu sudah benar loh melakukan itu. Maka itulah yang kemudian benih-benih penyakit yang kita tanam sendiri di dalam diri kita. Maka Ibnu Qayyim melanjutkan dengan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Faman zaka nafsahu birriyadhah wal mujahadah wal khalwah. Kata beliau, barang siapa yang kemudian menyucikan jiwanya dengan latihan spiritual yang tidak dibawa oleh para rasul, fahuwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu birra'yih. Maka dia itu bagaikan orang yang sedang sakit yang kemudian mengobati dirinya sendiri sesuai dengan pendapatnya sendiri. Dia tidak akan pernah sembuh total karena dia beranggapan, oh ini bagus untuk pengobatan diriku, oh ini bagus untuk pengobatan diriku, dan seterusnya. Lalu Ibnu Qayyim mengakhiri dengan sebuah pertanyaan, wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatil tabib. Dan di manakah kemudian kedudukan para dokter itu wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatil tabib, dan di mana kemudian kedudukan pendapatnya pribadi dibandingkan pendapatnya para dokter. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup adalah farrusulu at-tibaul qulub. Maka para rasul itu adalah dokter hati kita. Jangan sampai kemudian kita terlena dikarenakan amalan yang itu tidak pernah diajarkan, tapi kalimatnya indah kita dengar. Kemudian kita mengikutinya begitu saja tanpa mencari tahu. Karena itu benih-benih yang kemudian menjauhkan diri kita dari Allah, bukan justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan hanya membersihkan jiwa kita. Itulah yang kemudian perlu kita perhatikan, perlu kita berikan porsi agar kita tidak terlena dan kemudian menyesal di kemudian hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hal ini kita akan mengingat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Semua amalan yang tidak didasarkan dengan perintah Nabi, maka itu akan tertolak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat baik saja tidak cukup. Amalan itu harus benar-benar ikhlas dan juga bersumber pada sesuatu yang benar. Jangan sampai kita sudah begitu lelah beribadah, ternyata ibadah kita ditolak. Jangan sampai kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala padahal justru kita lebih menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian kehidupan kita kembalikan kepada contoh akhlak
dari contoh apa yang sudah kemudian diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian sesuai itulah kebenaran, dan apa yang kemudian itu menyelisihi meskipun nampak dalam tanda kutip spiritual, agamis, maka itu adalah sebuah kebatilan. Jangan sampai kemudian mengeraskan hati kita tidak mau menerima hal ini dikarenakan kita sudah melakukannya bertahun-tahun. Kita harus menerima itu, karena itu adalah tuntunan yang seharusnya kita ikuti. Wallahul musta'an, dan hanya Allah yang kemudian kita mampu memohon pertolongan agar istiqomah terhadap jalan yang kita pilih ini. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.